Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa program Profesi Nurse Angkatan 39 Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan cara perawatan luka operasi di rumah, nutrisi yang baik, dan pentingnya mobilisasi untuk membantu penyembuhan luka operasi. Luka operasi merupakan luka bersih sehingga mudah untuk perawatannya. Namun, jika salah dalam merawat, maka akan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, pastikan tidak salah dalam merawat luka operasi. Tujuan perawatan luka yang pertama adalah untuk mencegah infeksi, untuk memberikan perasaan nyaman, mempercepat proses penyembuhan luka, dan mencegah masuknya kuman dan kotoran ke dalam luka. Faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka yang pertama, perawatan luka yang baik, nutrisi yang cukup, dan mobilisasi. Prinsip-prinsip dalam perawatan luka yang pertama, gunakan teknik steril, dan yang kedua, awasi adanya tanda-tanda infeksi seperti gatal, kemerahan, bengkak, panas, nyeri, dan penurunan fungsi. Cara perawatan luka post-operasi di rumah. Yang pertama, jagalah kebersihan pada luka bekas operasi. Yang kedua, rutin membersihkan luka. Adapun alat yang digunakan untuk merawat luka seperti kasa steril, plester, larutan NaCl atau air hangat, kantong tahan air untuk tempat balutan, dan alat-alat lain seperti salep dan gunting. Langkah-langkah untuk membersihkan luka. Yang pertama, cuci tangan sebelum merawat luka, menggunakan air mengalir dan sabun, serta menggunakan 6 langkah. Mencuci tangan yang benar harus dilakukan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun dapat membunuh kuman, sedangkan air mengalir dapat meluruhkan kuman di tangan. Berikut 6 langkah mencuci tangan yang benar. Langkah pertama yang mesti dilakukan adalah mengambil sabun dan letakkan di telapak tangan. Basahi tangan, lalu gosok telapak tangan dengan sabun. Setelah itu, gosok pula telapak punggung tangan kanan dan kiri. Pastikan semua bagian terkena sabun. Langkah berikutnya adalah menggosok sabun ke sela-sela jari. Sela-sela jari merupakan salah satu lokasi favorit kuman bersarang, sehingga tak boleh dilupakan. Langkah berikutnya adalah menggosok sabun ke sela-sela jari. Sela-sela jari merupakan salah satu lokasi favorit kuman bersarang, sehingga tak boleh dilupakan. Berikutnya, bersihkan punggung jari dengan gerakan saling mengunci. Bersihkan ujung jari atau bagian kuku dengan gerakan menguncup. Gerakan ini bertujuan agar kuku benar-benar bersih dan kuman yang menyelip di kuku dapat hilang. Jika kasa atau balutan menempel pada luka, basahi dengan larutan NaCl, buka jika sudah longgar. Buang kasa atau balutan yang kotor ke dalam kantong. Buka kasa steril tanpa menyentuh bagian dalam. Lalu siram atau basahi dengan larutan NaCl. Bersihkan luka dengan hati-hati, mulai dari bagian terdekat luka sampai terluar luka dengan sekali usapan. Buang kasa yang digunakan setiap sekali membersihkan luka. Setelah selesai, keringkan dengan kasa kering. Tutup luka dan kasa balutan dan eratkan dengan plester. Setelah itu, cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan. Selain rutin membersihkan luka, gunakan pakaian yang longgar dan juga nyaman, serta konsumsi obat-obatan dan vitamin sesuai saran dokter. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Lakukan kontrol sesuai jadwal untuk memastikan perkembangan dari kesembuhan luka bekas operasi tersebut. Tetapi jangan tunda waktu kunjungan ke rumah sakit jika terdapat gejala-gejala seperti berikut.
Luka bekas operasi terlihat kemerahan, bengkak, atau terdapat cairan yang keluar. Suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Nyeri hebat pada luka bekas operasi. Cukupi kebutuhan gizi dan nutrisi yang seimbang. Selain melakukan perawatan luka dari luar, sebaiknya juga memperhatikan perawatan luka dari dalam dengan mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung banyak gizi serta nutrisi yang seimbang, yang dapat membantu mempercepat kesembuhan luka operasi tersebut. Vitamin yang sangat berperan penting untuk proses penyembuhan luka seperti vitamin C. Sumbernya bisa dari tomat, paprika, kentang, bayam, jeruk, stroberi, brokoli, kol, dan kembang kol. Vitamin A. Sumbernya dari sayuran berdaun hijau, buah-buahan berwarna kuning dan orange, produk susu yang sudah difortifikasi, serta hati hewan. Vitamin K. Sumbernya dari sayuran berdaun hijau, brokoli, anggur, alpukat, dan kiwi. Makanan yang mengandung zinc. Sumbernya dari seafood, daging domba, daging merah, sereal, asparagus, sawi, kacang polong, miso, dan biji wijen. Makanan yang mengandung zat besi. Sumbernya bisa dari kunyit, kacang panjang, asparagus, tahu, jamur shiitake, bayam, daun bawang, rumput laut, daging sapi, dan rusa. Selain perawatan luka dan nutrisi yang baik, mobilisasi wajib dilakukan oleh semua pasien post-operasi. Adapun tujuan mobilisasi post-operasi yaitu mempertahankan fungsi tubuh, memperlancar peredaran darah, membantu pernafasan menjadi lebih baik, mempertahankan kekuatan otot, memperlancar BAB dan BAK, dan mempercepat proses penyembuhan. Kerugian bila tidak melakukan mobilisasi. Yang pertama, penyembuhan luka menjadi lama. Yang kedua, menambah rasa sakit. Yang ketiga, badan menjadi pegal dan kaku. Dan yang keempat, kulit menjadi lecet dan luka. Lakukan mobilisasi di rumah secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan diawasi oleh pendamping atau keluarga yang ada di rumah. Seperti miring kiri dan kanan di tempat tidur, duduk di tempat tidur. Setelah bisa melakukan duduk, anjurkan untuk berjalan-jalan di sekitar kamar atau di luar kamar seperti ke toilet atau kamar mandi. Tapi ingat, jangan melakukan aktivitas secara berat. Untuk inovasinya yaitu pasien maupun keluarga jangan lupa ya agar mendapatkan edukasi setelah pulang dari rumah sakit yang bertujuan untuk mengetahui hal apa saja yang bisa dilakukan di rumah agar pasien cepat pulih kembali dan luka operasi cepat sembuh. Adapun tekniknya yaitu yang pertama, perawat akan menyediakan form checklist yang berisi edukasi apa saja yang bisa menunjang pasien dan keluarga setelah di rumah. Misalnya, yang pertama, cara perawatan luka. Yang kedua, pemberian nutrisi yang baik untuk pasien. Yang ketiga, pentingnya mobilisasi. Dan yang keempat, dan lain-lain. Bila edukasi di atas telah dilaksanakan oleh perawat pada pasien dan keluarga pasien, form langsung diceklis oleh perawat dan disaksikan oleh pasien dan keluarga. Dan yang kedua, pasien dan keluarga diberi leaflet oleh perawat mengenai edukasi yang sudah diberikan, serta di dalam leaflet tersebut terdapat barcode atau link untuk membuka video mengenai edukasi perawatan di rumah bila keluarga dan pasien lupa.